Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aida Brigida Silva Ramos dengan NIM 859347056, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka. Baik, jadi pada video kali ini saya akan memperagakan keterampilan mengajar guru, yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, dan yang kedua, keterampilan diskusi dan membimbing kelompok kecil. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ya, amin. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan apa? Berdoa. Oke, Ibu minta Putri untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih Putri. Oke, nah sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran ya adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini yang sakit 2 orang. Selain itu, semuanya hadir. Nah, adik-adik masih semangat? Ya, tentu masih ya, karena masih pagi. Jadi harus tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran dan biar adik-adik tetap semangat, Ibu mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Siap atau tidak untuk bernyanyi? Oke, harus siap. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki. Oke adik-adik, sudah bernyanyi berarti harus lebih semangat. Nah, adik-adik ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, oke, tentang apa ya? Pancasila. Pancasila ada berapa butir Oh iya, 5. Oke, berarti adik-adik masih ingat ya? Oke, materi kita pada hari ini tentang mengenal tumbuhan. Sebelum kita memulai dengan materi, Ibu mau tanya, menurut adik-adik, tumbuhan itu apa ya? Oke, Putri coba. Baik, betul sekali. Oh, Arman mau menjawab. Oke, apa itu tumbuhan? Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, jawaban yang adik-adik berikan itu sudah betul. Nah, Ibu mau menambah sedikit agar lebih jelas dan lebih lengkap. Jadi, tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, contohnya apa ya tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Walah, tidak ada. Baik. Jadi, contohnya tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri itu adalah pohon mangga. Yang kedua, bunga mawar. Dan yang ketiga, padi. Ada yang pernah lihat padi? Oh, ada. Ada yang pernah lihat pohon mangga? Ada. Ya, contoh seperti di depan kelas ya, ada pohon mangga. Nah, ada yang pernah melihat bunga mawar? Oh, ulang-ulang. Iya, betul. Jadi itulah beberapa tumbuhan yang bisa membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Berikutnya, adik-adik, di dalam tumbuhan memiliki apa? Dia memiliki bagian-bagian apa saja? Oh, ada yang tahu? Coba. Ya, ketua kelas yang pertama akar. Tono yang kedua apa? Batang. Betul sekali. Yang ketiga, Putri, daun. Yang keempat, Mira, apa? Bunga. Yang kelima, buah. Yang keenam apa ya? Yang biasa di dalam buah itu ada apa? Ada yang dia di luar, ada yang di dalam. Yang terakhir apa?
biji. Betul sekali. Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi ada berapa? Ada 6. Oke. Nah, setelah kita mengenal bagian-bagian tumbuhan, adik-adik tahu tidak fungsi dari bagian-bagian tersebut? Oke, belum tahu ya. Oke, Ibu akan menjelaskan secara singkat fungsi dari bagian-bagian tersebut ya. Yang pertama itu akar. Fungsinya itu apa? Fungsinya adalah menancap ke tanah lalu menyerap air dan zat makanan. Paham anak-anak, mengerti? Mengerti. Contoh yang adik-adik pernah lihat itu apa ya? Apa satu kelas? Ya, wortel. Wortel itu. Nah, yang kedua, fungsi dari batang. Batang itu berfungsi untuk apa? Iya. Jadi, batang itu berfungsi untuk menopang tumbuhan supaya bisa berdiri tegak. Lalu, batang juga berfungsi untuk menyalurkan air dari akar ke daun supaya apa? Daun tetap apa? Tetap hijau, daun itu tetap subur begitu ya. Contoh batang pisang. Batang pisang. Oke, yang ketiga ada daun. Nah, daun ini fungsinya adalah tempat membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Begitu adik-adik, jadi tumbuhan itu juga bisa membuat makanan. Nah, kalau kita manusia, kita membuat makanan ya ada dengan alat-alat dan bahannya. Nah, kalau tumbuhan itu juga sama, tetapi yang membantu mereka membuat adalah matahari. Ya, begitu. Nah, setelah daun ada bunga. Nah, bunga ini fungsinya itu, bunga ini indah atau tidak? Indah. Nah, fungsinya adalah menjadi tempat terjadinya penyerbukan untuk menjadi apa? Buah. Ya. Nah, yang berikut, yang kelima ya, adik-adik minta maaf. Yang kelima adalah buah. Buah itu fungsinya untuk melindungi biji. Selain melindungi biji ya fungsinya untuk kita makan juga. Oke. Dan yang terakhir adalah biji. Biji itu dia berfungsi untuk menjadi tumbuhan yang bisa menjadi, dia itu tumbuh agar bisa menjadi tumbuhan yang baru. Nah, adik-adik, untuk penjelasan singkat dari Ibu ini, adik-adik bisa mengerti? Ya, bisa. Tentu saja bisa ya, adik-adik. Nah, di bagian fungsi dari tumbuhan ini, ada juga manfaat tumbuhan untuk kita. Jadi yang pertama itu menghasilkan oksigen agar kita bisa apa? Menghirup udara. Kita bisa bernapas juga ya. Nah, yang kedua itu menjadikan makanan seperti buah, sayur, beras. Nah, yang ketiga membuat lingkungan menjadi apa? Sejuk ya. Kalau pohon yang subur, daunnya banyak, itu kita menjadi lebih itu membuat lingkungan kita lebih rindang. Dan yang terakhir, fungsinya batang untuk apa? Iya, selain menyerap air ada manfaatnya ya. Membuat kayu, membuat apa? Menjadi kayu dan bisa membuat meja, kursi, tidak lupa juga kertas ya adik-adik. Baik adik-adik, materi kita sudah selesai. Nah, Ibu mau memberikan tugas kelompok untuk adik-adik. Oke, nah kelompok 1 Ibu akan membagi dalam 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1 deret pertama, kelompok 2 deret kedua, dan kelompok 3 deret ketiga. Oke. Baik, soal untuk kelompok 1, dengar baik-baik.
boleh dicatat dan harus dicatat. Jadi, soalnya adalah menurut teman-teman kelompok, kenapa akar harus tertanam di dalam tanah? Dan juga Ibu minta untuk kelompok pertama minggu depan membawa satu tumbuhan yang lengkap, ada daun, ada batang, ada akar. Ya kecil saja, tidak apa-apa, tidak harus dengan buah dan bunga dan biji. Intinya ada daun, akar, dan batang. Oke, bisa mengerti anak-anak? Bisa, oke. Nah, untuk kelompok 2, Ibu memberikan soal, yaitu teman-teman menyebutkan dan menjelaskan apa perbedaan batang pohon mangga dengan batang kangkung. Nah, jawaban adik-adik minggu depan mempresentasikan, tetapi adik-adik bisa membawa satu batang pohon kangkung dan juga membawa ranting kecil pohon mangga. Panjang juga tidak apa-apa. Intinya yang bisa adik-adik bawa ya, jangan bawa yang besar-besar. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Untuk kelompok 3, adik-adik tolong ya tulis soal. Nah, Ibu akan membacakan soalnya untuk kelompok 3. Sebutkan 4 kebutuhan tumbuhan agar tumbuhan bisa tumbuh dengan sehat. Oke. Nah, minggu depan adik-adik ada yang mempunyai tanaman eceng gondok di rumah? Ya, kalau punya itu bawa ya. Kalau tidak punya eceng gondok juga tidak apa-apa. Apa saja tumbuhan adik-adik yang di rumah bisa dibawa ya. Baik adik-adik, semua sudah mendapatkan soal. Jadi, minggu depan harus hadir. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Nah, lagu ini menyangkut dengan materi kita pada hari ini tentang akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Oke. Ayo kawan kita mengenal 6 bagian dalam tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo kelima apa? Kelima buah, keenam biji. Ingat, selalu ingat 6 bagian dalam tumbuhan. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi. Nah, ada yang masih ingat materi kita? Oke, masih tentang apa ya? Tumbuhan, ya. Baik. Nah, adik-adik sekali lagi Ibu mau mengingatkan supaya sampai rumah ingat kerja tugas. Minggu depan yang mempresentasikan duluan kelompok 3. Ya, kelompok yang terakhir ya. Kelompok 3. Setelah itu kelompok 2. Baru kelompok yang 1. Oke, kelompok pertama terakhir ya, tidak apa-apa. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini. Ingat, pulang hati-hati dan juga jangan lupa belajar ya. Sebelum itu, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa ya. Oke, terima kasih ketua kelas, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah hadir. Tetap mempertahankan kehadiran adik-adik ya. Oke, terima kasih.